Ini tafsiran saya sudah keluar 3 kilo per pohon. Ini sudah 15 juta. Jadi modal cabai dan timun ini 3 juta sudah keluar. Kita sudah untung 12 juta ya. Jadi cabai itu nanti free. Kita lihat untuk buahnya. Nih sudah berbuah ulang. Ya teman-teman, ini buah berbuah ulang. Ini buah kedua seperti ini. Ini buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, berjumpa lagi dengan saya tentunya di YouTube Yanto Liwatani Channel. Hari ini saya akan melakukan penyemprotan setelah kemarin melakukan pemetikan ke-7. Tapi di sini udah 1 bulan ini hujan dari pagi terus ya teman-teman. Jadi bingung ini mau nyemprot. Nanti kita tunggu agak reda. Tapi biasanya agak siang dia redanya. Ini sambil nunggu hujan kita lihat-lihat tanaman kita dulu ya teman-teman. Ini untuk cabenya sudah seperti ini teman-teman. Tapi timunnya ini kayaknya masih agak lama ya, karena dia berbuah ulang. Meskipun ini sudah sedikit terkena jamur, tapi biarin saja. Di sini hujan tiap hari ya teman-teman. Kadang dari jam 12 siang sampai malam, bahkan sampai pagi. Kadang-kadang mulai dari isya sampai pagi lagi. Jadi tiap hari nih. Jadi berlumpur. Sebenarnya ini bukan sawah dataran tinggi, tapi sampai jadi kayak gini nih. Kemarin ada yang tanya hujan nggak di sini. Di sini tiap hari hujan. Ntar sambil ngerampatin ini teman-teman nih. Ini saya akan melakukan penyemprotan untuk kali ini. Hari ini saya akan mencoba dengan ganda hasil buah teman-teman ya. Karena sebelum-sebelumnya kita sudah pakai MKP, Bensae, hasilnya luar biasa kan. Bisa teman-teman cek di video-video pemetikan dari pemetikan awal kemarin, buahnya sangat lebat ya. Ini tafsiran saya sudah keluar 3 kilo per pohon. Nah kali ini saya akan menggunakan ganda hasil buah. Biar saya nyoba, nanti kalau hasilnya bagus teman-teman tinggal pakai gitu ya. Oke. Karena ini untuk buah-buah awal sudah habis. Kemarin saya hitung sudah keluar 89 karung ya. Kurang kita bulatkan 90 karung atau 4,5 ton sudah keluar 4,5 ton ini. Kita lihat untuk buahnya. Nih sudah berbuah ulang. Ya teman-teman, ini buah berbuah ulang. Ini buah kedua seperti ini. Ini buah kedua. Tuh buah kedua. Jadi seakan-akan ini kayak baru buah pertama lagi ya. Berbuah ulang nih sampai atas nih teman-teman. Ini kayaknya nanti bisa petikannya sampai di atas 10-12 kali ya teman-teman. Jarak petik 2 hari sekali. Nih cabenya teman-teman, lihat nih. Sudah seperti ini. Ini batangnya. Tuh, sudah tinggi ya. Sudah 1 meter. Karena tinggi lancaran ini 2 meter. Sudah 1 meteran. Ini yang kebayang, bahkan yang kebayang kayu juga terlihat gemuk. Padahal di sini timunnya kondisinya kurang subur ya. Tapi untuk cabenya nih, tuh, untuk cabenya sudah mantap ya. Karena di sini cabenya yang terlihat ya teman-teman. Karena timunnya kurus. Kalau di sana tadi nggak terlihat. Nah untuk cabenya sendiri ini ya belum ada perawatan khusus ya teman-teman, karena kita cuma nyemprot timun saja. Kadang-kadang untuk cabenya nggak kena karena terlalu rapat ini untuk timunnya. Padahal jarak timun ini ya, jarak timun ke timun nih teman-teman, ini timun itu semeter, bahkan sampai semeter 20 ya, tapi tetap rimbun. Apalagi kalau jarak 50-60. Tapi
jarak tanam itu penentu tonase, teman-teman. Jarak tanam itu penentu tonase. Kalau kita tanam rapat, kadang nyari 2 kilo aja susah. Dulu saya nanam rapat, dia terlihat gemuk tanamannya, terlihat rimbun. Tapi tonasenya nggak masuk ya teman-teman. Tonasenya nggak masuk. Kalau khusus timun tanpa tumpang sari dengan cabai, saya sarankan memakai jarak tanam 75 cm ya teman-teman. Kalau lahan baru, tanam 1 biji. Tapi kalau lahan bekas timun kedua kali, ketiga kali tanpa bongkar lahan, tanpa buka mulsa, itu tanam 2 biji. Itu yang saya alami ya. Saya sarankan jarak minimal 75 cm kalau khusus timun. Kalau tumpang sari minimal 1 meter ya, minimal 1 meter ataupun 1 meter lebih. Seperti itu. Ini cabai varietas Betarus ya teman-teman. Cabai varietas Betarus. Jadi timun ini sudah mulai menuai ya, besok petikan ke-8. Untuk tonase yang keluar 4,5 ton. Jadi kalau petikan besok sudah 5 tonan ya teman-teman. Harga stabil di 3.500 3.000 ya. Jadi ini untuk modal cabai dan timun ini sudah saya total kemarin 2.900.000. 2.900.000 hampir 3 juta. 3 juta mungkin nanti dengan pembelian obat penyemprotan yang besok 3 jutaan. Udah semua itu dari nol sampai tanam. Sedangkan timun yang keluar itu 5 ton, 4,5 ton. Kita bulatkan 5 ton lah sama putaran besok kali 3.000. Ini sudah 15 juta. Jadi modal cabai dan timun ini 3 juta sudah keluar. Kita sudah untung 12 juta ya. Jadi cabai itu nanti free tanpa modal nantinya. Ya, nanti tinggal modal perawatan. Kalau saya biasanya cabai itu nggak terlalu gede modal perawatan, karena saya biasanya cuma pakai fungiman kozep plus kalau untuk inseknya biasanya cuma pakai propenopos yang murah ya. Biasanya 1 minggu kalau udah panen itu nggak lebih dari 100.000 penyemprotan. Jadi nanti cabai ini benar-benar free. Oke, yuk kita lakukan pengaduan untuk nyemprot. Tapi cuacanya masih tuh, tidak ada salah sama sekali, tidak ada selah awan terbuka. Nah, ini biasanya sampai sore ya teman-teman, bahkan itu sudah kabut tuh. Nah, di sini seperti ini ya teman-teman. Tempat saya ini pinggir hutan ya teman-teman, bukan pinggir hutan sih, ini kuburan nih sebelah sini nih. Nih kuburan ini. Oke, yuk kita lakukan penyemprotan. Kita lihat nanti obatnya apa saja ya teman-teman, karena saya mau pakai obat baru ganda hasil buah ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan melakukan penyemprotan dengan fungisida kontak mancozeb ini ya. Jadi saya dari awal, dari masa umur 20-an hari saya sudah menggunakan mancozeb ya. Kalau awal-awal menggunakan Propinep. Bisa cek saja videonya buat yang baru menemukan channel saya ini. Yang kedua saya pakai Hexakar. Ini 2 bahan aktif ya, hexaconazole dan carbendazim. Ini untuk harganya per setengah liter ini 90.000 ya teman-teman. Ini murah untuk golongan keluarga triazole. Buat teman-teman yang di daerahnya tidak ada, bisa menggantinya dengan merek dagang Hexa dan Bendas. Hexa itu berbahan aktif hexaconazole dan Bendas carbendazim. Kalaupun tidak ada bahan aktif hexaconazole, bisa menggunakan keluarga triazole seperti tandem seperti itu biasanya berbahan aktif keluarga triazole ya, seperti defeconazole. Biasanya defeconazole itu ada di tandem. Jadi hexaconazole ini satu keluarga dengan defeconazole ya teman-teman. Pokoknya yang ujungnya zol itu masih satu, anggaplah satu golongan lah. Nah, ini untuk fungi sistemiknya.
Untuk racunnya, karena sudah tua dan mengusir lalat buah, saya pakai Tastoat. Tapi dosis rendah ya, paling 10 ml per tangki. Saya mix dengan Abamak. Sebenarnya pakai Tastoat aja sih nggak apa-apa, cuman ini ya saya mix aja dengan Abamak. Abamak ini berbahan aktif Abamectin ya. Ini bisa untuk Liromiza, kutu-kutuan seperti kutu kebul, trip juga bisa. Cuman kalau tanaman yang tidak tahan virus, menggunakan yang lain ya, mungkin bisa menggunakan Demolis atau dari Syngenta ya, yang Agrimek. Kalau cabenya yang tidak tahan virus. Cuman ini kan cabai tahan virus, jadi walaupun kita tidak pakai obat kutu nggak apa-apa ya, karena selama ini ibaratnya saya nggak pakai obat kutu khusus. Itu pun cabai yang di tengah belum pernah saya semprot khusus ya. Yang selanjutnya pupuk KCL cair Bensai, ini tetap saya gunakan, tapi kali ini akan saya tambah dengan Gandasil buah. Ini baru pertama kali saya pakai ya. Kenapa saya pilih Gandasil buah? Karena kandungannya lengkap ya. Kalau kemarin kan kita pakai MKP, Bensai, jadi MKP-nya saya ganti Gandasil buah. Ya, untuk kandungannya ini saya juga baru pakai pertama kalinya. Nitrogen 6%, fosfor 20%, kalium 30%, kandungannya lengkap. Cuman yang tinggi di sini kandungan kalium ya, tetap di buah. Cuman ini lengkap, ada fosfor, fosfat, dan nitrogen ya. Nitrogennya kecil 6%. Nah, untuk fase awal kemarin saya juga menggunakan Gandasil daun ya teman-teman. Hasilnya bagus teman-teman. Timun saya ini kalau mengikuti dari awal teman-teman ya, pertumbuhannya itu lambat, banyak yang mati, terkendala di awalnya. Tapi alhamdulillah bisa panen sudah besok masuk petikan ke-8 ya. Oke, yuk kita lakukan pengaduan. Untuk fungi kontaknya kita gunakan 4 sendok makan ya teman-teman. Untuk heksakar fungi cairnya kita pakai 2 sendok makan. Jadi kalau kita melarutkan insektisida, fungi, dan racun yang duluan teman-teman ya, nanti yang belakangan nutrisi daun, buah, atau pokoknya pupuknya jangan dicampur sekaligus, nanti kita campur dalam bentuk larutan. Sini kita pakai Tastoat, bahan aktif Dimetoat, cukup 10 ml saja, atau 1,5 sendok apa-apa. Ini saya pakai 1 sendok. Selanjutnya Abamectin 10 ml juga, karena sebenarnya tidak ada serangan, cuman untuk antisipasi saja.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang saat ini menanam timun. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama pemula ya. Kalau yang udah senior mungkin tidak belajar lagi seperti kita ya teman-teman. Kalau kita kan masih terus belajar. Karena di dunia pertanian sekali lagi tidak ada yang pintar ya. Kita harus teliti dengan penyakit, cari obat yang tepat, tidak harus mahal, tepat sasaran ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.